Idul Adha atau disebut Hari Raya Haji setiap tahunnya dirayakan umat muslim di seluruh dunia, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Disebut Hari Raya Haji atau Lebaran Haji karena pada hari itu kaum muslimin yang sedang menunaikan haji di Tanah Suci melakukan wukuf di Padang Arafah. Mereka semua mengenakan pakaian serba putih yang disebut pakaian ihram. Di samping itu, Idul Adha juga sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Sejarah Idul Adha sendiri berkaitan dengan peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya sendiri Ismail untuk disembelih sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah Ta'ala. Pada Hari Raya Idul Adha, umat muslim melaksanakan sholat id serta menyembelih hewan kurban, diantaranya kambing, domba, sapi, kerbau, dan atau unta. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah ibadat sholat id selesai. Daging hewan kurban yang telah disembelih kemudian dibagikan kepada mereka yang berkurban, saudara, tetangga, serta fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Pelaksanaan sholat id terlihat dilakukan dengan khusyuk oleh jamaah di Dusun Pojo, Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun tak mengurangi keimanan para jamaah untuk melaksanakan sholat id bersama-sama yang digelar di Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahulladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bit-tuqa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله
وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Namun, ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Kita dalam memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Kain ihram berwarna putih yang dipakai jamaah haji sudah menandai bahwa para jamaah haji harus pasrah akan takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Hari raya Kurban. Nah, ini langsung ke mawon jika budal itu tadi mau saken
sapi-sapi kang dipun kurban. Sing pertama itu sapi saking Bangsi Kolin ingkang kurban menika Bangsi Kolin juga nomor kali Ibadah Hartati, nomor 3 Muhammad Tohi, nomor sekawan Muhammad Agus, nomor gangsal Muhammad Niko, nomor 6 Siti Kolia, nomor 7 almarhum Sri Utami. Itu kan sapi tunggal. Sapi kan nomor kali sapi Bangsi Sultan. Ingkang utama almarhum Mbah Kasiran, ingkang nomor kali almarhum Mbah Kang Sijak, ingkang nomor 3 almarhumah Mbok Jaimin, ingkang nomor sekawan almarhum Bapak Pardi, ingkang nomor gangsal almarhumah Ibu Saini, ingkang nomor 6 almarhumah Ibu Hidayah. Sapi pertama ingkang korban yang menika Bapak Suminto, ingkang nomor kali Bapak Suminto, ingkang nomor 3 Silvia Bertintasari, ingkang nomor sekawan Ibu Komaria, ingkang nomor gangsal Ibu Yayu, ingkang nomor 6 Bapak Subakir, ingkang nomor 7 Bapak Solikin. Lajeng sapi ingkang nomor kali ingkang dipun korban ing menika Ibu Lili Umayyah, nomor kali Septiani Khairul Isa, ingkang nomor 3 Ibu Lamini, ingkang nomor sekawan Bapak Agus Budiarso, ingkang nomor gangsal Bapak Hamam, ingkang nomor 6 Muhammad Anas, ingkang nomor 7 almarhum Ibu Marsia. Ingkang korban ing menika pertama almarhum Bapak Yusuf, nomor kali Bapak Sudirman, nomor 3 almarhum Bapak Sabuan, nomor sekawan Ibu Berbudaya, nomor gangsal Nuril Lailatul Harimah. Nomor ingkang korban ing menika tunggal mintos tunggal Ibu Suho Haryanto. Mugi-mugi kali Gusti Allah ingkang korban menyuwun kathah kali Gusti Allah injil sing kathah mangke angsal swarga Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo Pak atur Amin.